Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Doa dan harapan saya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Amin. Nah, mari pagi hari ini kita siapkan hati untuk kita merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Dan judul renungan kita pada pagi hari ini adalah tenanglah, jangan sampai berhutang. Dari 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang pertama, demikian firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita digemparkan dengan sebuah berita di mana seorang ibu yang adalah seorang guru memiliki hutang sampai puluhan juta oleh karena ia melakukan pinjaman melalui pinjaman online dalam jumlah yang tidak seberapa, namun oleh karena tidak dibayar, pinjaman itu bertumpuk-tumpuk sehingga menjadi puluhan juta dan tidak mungkin atau menjadi sangat sulit untuk dibayarkan. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu juga mengalami di mana Bapak Ibu terlilit hutang dan tidak lagi mampu untuk membayar hutang-hutang atau tagihan-tagihan yang sudah begitu menumpuk, tagihan kartu kredit, tagihan pinjaman online, dan hutang-hutang yang lainnya. Bacaan kita pada pagi hari ini adalah di mana salah seorang dari istri para nabi itu mengadukan keadaannya di mana saat ini penagih-penagih hutang sudah datang bahkan untuk mengambil kedua orang anaknya untuk dijadikan budak. Alkitab tidak mencatat mengapa hamba Tuhan ini, istri daripada hamba Tuhan ini, istri dari seorang nabi ini bisa terlilit hutang begitu banyak. Namun kita dapat melihat bagaimana yang harus dilakukan oleh istri daripada seorang nabi ini, di mana Elisa berkata bahwa ia tetap harus bertanggung jawab dengan hutangnya itu. Ayat ke-7 berkata, "Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, 'Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu.'" Alkitab mengajarkan kepada kita melalui bagian ini bahwa jikalau kita berhutang, jikalau kita terlilit hutang, dan tentu Tuhan pasti akan menolong kita. Namun ternyata Tuhan menolong dengan cara tetap kita harus membayar setiap hutang kita. Nah, mungkin kita pernah mendengar satu atau dua kesaksian di mana orang yang berhutang ditolong Tuhan dengan cara orang yang memberikan pinjaman itu menghapuskan hutang itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentu Tuhan dapat melakukan hal itu, namun bukan berarti itu akan dapat terjadi sama kepada setiap orang. Namun dari bagian ini kita dapat melihat bahwa Elisa menunjukkan tanggung jawab yang harus dilakukan, bahwa hutang-hutang harus dibayar, harus ada yang dijual untuk akhirnya bisa menghasilkan uang dan membayar hutang itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentu akan jauh lebih indah jikalau kita tidak sampai terlilit hutang. Sebab itu, tenanglah,
diri kita, tenangkan diri kita, tahan diri kita, agar kita tidak sampai terlilit hutang. Jangan sampai kita akhirnya demi sebuah pesta pernikahan yang mewah, kita meminjam uang yang begitu besar namun tidak bisa membayarnya. Jangan karena hanya ingin mengganti motor kita seperti tetangga kita meminjam uang yang begitu besar namun kita akhirnya tidak dapat membayarnya. Atau jangan karena kita ingin bergaya hidup yang mewah seperti orang lain dan kita meminjam uang namun kita tidak mampu membayarnya. Sebagai orang percaya, kita tetap harus bertanggung jawab membayar setiap hutang kita dan tidak bisa hanya berkata dengan iman Tuhan akan menolong saya untuk melunasi setiap hutang saya. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.